إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Iwat iman rahimakumullah, setelah di ayat ke-14 kita diterangkan oleh Allah tentang perhiasan-perhiasan dunia yang disebutkan sebanyak 6 macam yang kita kategorikan sebagai 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayatnya mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Bahkan di sebelumnya mengatakan dalika mata'u hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Disebut kesenangan karena memang menarik, tetapi sifatnya mata'un itu sementara. Karena semua kesenangan dunia itu dengan kalimat mata'un itu potensinya 2. Satu, menyengsarakan, yang kedua sementara. Akibat dari kesementaraan itulah lahir kesengsaraan. Jadi alus mimiti diperjuangkan sedemikian rupa, kemudian setelah itu malik jadi teresep, jadi enggeus bosen, menyengsarakan. Kemudian juga pasangan atau anak kan ukur sekadar teresep atau beda pendapat mah itu masih sederhana. Tapi ketika harus berpisah atau misalnya harus ditinggalkan wafat, itu adalah kesenangan yang potensinya itu sementara dan berpotensi menyengsarakan. Makanya ikhwat iman rahimakumullah, oleh Allah dikatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Di samping Allah lah apa yang tempat yang lebih baik. Nah, apa yang lebih baik itu oleh Allah dikatakan di ayat ke-15, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah oleh Muhammad, apakah ingin aku kabarkan kepada kalian? Kalimatnya menggunakan kalimat naba. Di juz ke-30 ada surat An-Naba. An-Naba itu artinya berita, tapi tidak seperti khobar. Kalau khobar adalah berita yang tendensinya itu biasa, standar. Tapi kalau naba itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting. Makanya orang yang memberitahukan perkara yang sangat besar dan penting disebutnya nabi. Nabi itu memberikan perkara yang sangat besar dan penting berkaitan dengan keselamatan manusia dunia dan akhirat. Makanya nabi hukum ini perkara yang besar. Bi khairin min dzalikum, lebih baik dari itu. Pengataan bi khairin min dzalikum ini justru bukan menafikan kesenangan dan perhiasan dunia sebagai sesuatu yang jelek, tapi justru dengan menyebutkan bi khairin min dzalikum itu penegasan bahwa itu semua baik, tapi ada yang lebih baik. Tentu orang yang berakal itu tidak hanya cukup dengan sesuatu yang baik, apalagi masih ada potensi-potensi yang tadi sementara dan berakibat menyengsarakan. Tapi orang-orang yang cerdas itu dia akan mencari yang bi khairin. Nah, tingkat khairinnya itu berarti sebaliknya, tidak sementara dan tidak berpotensi menyengsarakan. Makanya di akhirat itu semua kenikmatannya tidak sementara dan tidak akan menimbulkan kesengsaraan. Tuang raus nyeri beuteung, asam lambung, tensi, teh nikmat sementara tapi berpotensi menyengsarakan. Nah, di akhirat memang semuanya itu tidak akan berak, tidak akan kencing. Nah, kenapa? Karena semua kenikmatannya itu kekal dan tidak ada potensi menyengsarakan sedikit pun. Makanya disebut khair. Nah, ada yang membaca para ulama itu kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Terus ketika dinya katakanlah oleh Muhammad, mau aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih baik dari itu, dari 6 perkara yang disebutkan sebagai perhiasan dunia. Ada juga yang membaca bi khairin min dzalikum lil ladina
taqaw. Katakanlah oleh Muhammad, mau aku beritahukan tentang kebaikan atau tentang sesuatu yang lebih baik dari itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini mengunci, kalau kalimat yang kedua mengunci bahwa lebih baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi ini agak samar, agak rancu kalau kita lihat nanti di ayat ke-17. Karena ayat 17 ini menuju kepada alladzina. Nah, alladzina itu siapa? Maka kembali kepada lilladina taqau inda rabbihim. Karena nyambung. Lilladina taqau inda rabbihim itu adalah alladzina yaquluna rabbana dan seterusnya di ayat ke-16. Nah, ikhwati rahimakumullah, apa yang lebih baik itu oleh Allah dikatakan satu, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, wa ajwajum mutahharatun, dan juga pasangan-pasangan yang disucikan, waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah. Nah, di ayat ini muqabalahnya itu hanya 3. Di luhur mah disebutkan genep, jadi perempuan, anak, emas perak, harta yang banyak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah atau ladang. Di sini muqabalahnya satu, hanya dikatakan ajwajun mutahharoh. Oh baik, kalau ajwajun mutahharoh padanannya berarti untuk mengganti nisa, untuk perempuan ketika di dunia. Kalau misalnya tadi harsa, kemudian juga yang disebut dengan tajri min tahtihal anhar, baik mungkin padanannya itu hampir sama dengan an'am, khailun musawamah dan an'am. Tapi pertanyaan anak nahasana ai anu dahab dan fiddah tidak disebutkan, digantikan naon. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan emas dan perak itu bukan rezeki sebenarnya, tetapi itu adalah wasilah untuk mendapatkan rezeki. Dina hartosan emas jeung perak teh dipakai ku urang ukuh untuk mendapatkan sesuatu, ketenangan, kebahagiaan. Tah ku boga eta tenang jeung bahagia teh untuk mencapai itu. Bayangkeun lamun urang di leuweung boga emas boga perak teu payu. Rek payu, rek tenang, rek bahagia kumaha. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di surga itu tidak perlu wasilah-wasilah untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan, karena pada dasarnya di sana kun fayakun, semua oleh Allah Subhanahu wa taala telah diadakan tanpa ada kekurangan dan potensi tadi kesementaraan dan juga kesengsaraan. Dan yang terakhir yang lebih besar itu ridwanun minallah, adalah keridhaan dari Allah. Ini biasanya kalau masdarnya ridwan dari kalimat rodia, tapi di sini dimubalaghahkan dengan kalimat ridwan. Jadi harus benar-benar ridho Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masuk surga. Di dalam suatu hadis Imam Al-Baghawi mengatakan, ketika ahli surga itu sudah masuk, Allah berkata, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, fayaquluna, maka mereka berkata, labaika rabbuna wa sa'daika, kami menghadap padamu wahai Tuhanku dan kami berbahagia menemuimu. Wa khairu kulluhu fi yadaika, dan kebaikan seluruhnya ada padamu. Fayaqulu hal raditum, cek Allah teh geus tarido caricing di surga teh. Terus pemarane ngajawab, fayaquluna wa ma lana lan nardo ya Rabb, bagaimana kami tidak ridho ya Allah, wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadun min khalqika, padahal engkau telah memberikan apa yang tidak diberikan kepada makhluk selain kami. Jadi karena penghuni neraka tidak diberikan. Fayaqulu, maka Allah berkata, ala utikum afdalu min dalika, mau diberi yang lebih baik dari itu, dari surga yang telah kalian tempati. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dalik, aya keneh kitu nuli alus tibatan surga teh. Fayaqulu, maka berkata, auhilla alaikum ridwani,
aku telah menghalalkan ridhoku bagi kalian, fala asyhadu alaikum ba'dahu abadan, maka aku tidak akan merasa murka, tidak akan merasa marah kepada kalian setelah ini selamanya. Jadi keridhaan itu ikhwat iman rahimakumullah melepaskan segala semua kewajiban. Jadi lamun geus ridho mah mun dibandingkeunnya mun anu kudu mayar teh mah mayar, kudu aya balas jasa. Tapi lamun anu geus ridho mah ciga budak kakolotnya teu kudu mayar, teu kudu aya balas jasa sabab geus ridho. Nah, gitu. Jadi itu lebih besar dari apapun bentuknya. Nah, makanya keridhaan inilah yang dicapai. Da lamun geus ridho Allah mah teu kudu hariwang surga, teu kudu hariwang kaselamatan, pasti eta ge geus dibikeun. Kenapa? Nah, itu da ieu mah iman ti karidho ku Allah. Hiji waktu aya acara ti wali kota, warga mah pas sedek-sedek ngantri ti isuk keneh ti sabada subuh, padahal acara jam 8 sin teu bisa asup kana acara. Nah, pas jam 8 mulai dibuka hiji-hiji bari ngantri, bari dipariksa, barangna dipariksa, awakna di rano teh. Di-scan ulangan. Ya di-scan ku alat ya. Kakara bari abus sih. Ai PT hiji waktu ningali ibu-ibu nyelonong we abus. Cuk ibu-ibu ngeunteu eta naon nyelonong abus. Majikan wali kota. Oh, pantas sebenarnya. Ai geus diridho mah teu kudu nanaon, teu kudu naon teu kudu itu ieu nya geus diridho mah abus we. Dikarsakeun bager dipikanya dikarsakeun aya kasalahan oge moal nuntut dihukum lamun geus dipika ridho. Nah, wa nas'alu ridhoka ya Rabb. Nah, dan kami memohon keridhaanmu wahai Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.